Shalom saudara. Senang dapat berjumpa kembali di hari ini. Apa kabarnya saudara? Haleluya, luar biasa. Saudara, pada pagi hari ini kembali saya akan berkhotbah tentang Yosua. Karena saya senang dengan Yosua. Karena pada waktu saya kuliah, saya mengambil tesis dengan judul Yosua, di mana Yosua tidak pernah membayangkan suatu ketika itu dipilih menjadi pemimpin bagi bangsa Israel menggantikan Mose, saudara. Yosua meniti karirnya dari posisi sebagai apa, saudara? Sebagai abdi Mose. Nah, bagaimana Yosua bisa menjadi sukses di dalam kehidupannya dia, saudara? Sehingga dia ada generasi yang dikatakan generasi Yosua yang menerobos bangsa Israel, saudara, untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, saudara. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini yuk kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul sikap seorang hamba terhadap tuannya. Sikap seorang hamba terhadap tuannya. Kita buka Yosua 1. Yosua 1 ayat 1 sampai 2. Kemudian nanti Ulangan 1 ayat 38. Sekarang Yosua 1 ayat 1 sampai 2, demikian bunyi firman Tuhan. Dan setelah kematian Mose hamba Yahweh, berfirmanlah Yahweh kepada Yosua anak Nun, abdi Musa, dengan berkata, hambaku Mose telah meninggal, dan sekarang bangkitlah, seberangilah Yordan ini, engkau dan seluruh umat ini, ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada Bani Israel. Kemudian kita buka coba Ulangan 1. Ulangan 1 ayat yang ke-38. Di situ dikatakan, Yosua anak Nun yang berdiri di hadapanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Engkau harus menguatkan dia, karena dialah yang akan membuat Israel mewarisi negeri itu. Saudaraku yang terkasih, coba perhatikan ayat yang baru kita baca. Jabatan Yosua itu apa tadi? Abdi. Abdi itu apa sih? Hamba. Mungkin kalau kasarnya disebut apa? Kacung. Benar, kacung. Itu rendah banget. Kemudian jabatan Mose apa? Hamba. Hamba Elohim, hamba Tuhan, hamba Bapak Yahweh. Tadi yang pertama disebut hamba manusia. Yosua itu hamba manusia, sedangkan si Mose itu hamba Tuhan, saudara. Nah, di akhir hidup hamba Tuhan atau Mose, langsung hamba manusia diangkat menjadi seorang pemimpin, saudara. Jabatan hamba Tuhan itu lebih keren daripada hamba manusia. Lebih keren hamba Tuhan daripada hamba manusia, karena disebut hamba, kacung, pembantu, rendah banget. Tetapi kenapa Yosua ketika Mose mati, dia langsung ditunjuk oleh Bapak Yahweh, Yosua langsung dipercaya oleh Bapak Yahweh, bahkan diberikan mandat dan otoritas untuk memimpin bangsa Israel, saudara. Nah, kita mau belajar dari seorang hamba yang rendah, dari seorang kacung yang hanya melayani tuannya, saudara. Tadi Malvin bersaksi bahwa di gereja lamanya dia diperintah-perintah seperti hamba terhadap tuannya. Gak apa-apa, bagus untuk melatih supaya kita semakin kuat. Tetapi kenapa ketika tuannya sudah mati, langsung hambanya itu bisa naik, saudara? Jadi Malvin kalau dulu di gerejanya disuruh ngepel, disuruh bersihin kamar mandi dan lain sebagainya, itu ada maksud. Ambil sisi baiknya, gitu loh. Ambil sisi baiknya, yang nggak baiknya kita buang. Jadi semakin bisa solid, semakin bisa kuat, saudaraku yang terkasih. Seorang hamba bisa menjadi
seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Dan hal ini pun harus kita miliki, saudara. Wow, saudara, seorang abdi, seorang kacung yang rendah bisa menjadi seorang pemimpin yang tertinggi. Kenapa, saudara? Ini yang mau kita pelajari. Yang pertama, saudara, dari sisi sikap hati. Dari sisi sikap hati. Ketika Mose mati, Yahweh tidak membiarkan bangsa Israel itu tanpa pemimpin, saudara. Bapak Yahweh sudah mempersiapkan orang yang dipilihnya untuk menggantikan Mose, yaitu siapa tadi? Yosua, saudara. Ketika Yosua masih muda, ia diangkat menjadi abdi Mose. Hal ini tentu memberi kesempatan Yosua untuk belajar dari Mose mengenai cara memimpin, saudara. Jadi Yosua itu sebagai abdi Mose, itu Yosua itu belajar bagaimana cara memimpin. Jadi saudara, jangan menganggap enteng ketika kita hari ini diberikan kesempatan untuk menjadi abdi manusia, saudara. Jangan pernah anggap enteng kalau hari ini diberi kesempatan dari Bapak Yahweh di bawah otoritas pemimpin di atas kita, saudara. Jangan pernah menganggap enteng, saudara. Bapak Yahweh punya cara mengukur, saudara, yang seringkali kita tidak mengerti. Mengapa seorang hamba bisa diangkat menjadi seorang pemimpin, saudara? Saudaraku yang terkasih, kita mesti tahu bahwa kita hari ini punya pemimpin di atas kita, saudara. Siapa di sini yang bekerja? Tentu di sini ada yang bekerja. Siapa yang di sini melayani? Tentu kita semua melayani. Kita tentu punya orang tua. Artinya apa, saudara? Semua punya otoritas tertinggi di atas kita, saudara. Ternyata Tuhan punya cara mengukur kita masing-masing, saudara. Siapa yang tunduk dan setia kepada otoritas di atas kita, dialah yang akan dipilih Bapak Yahweh untuk diangkat menjadi pemimpin di mata Bapak Yahweh, saudara. Jadi kalau saudara misalnya jadi pelayan Tuhan yang mungkin rendahan kayak si Marvin dulu, ngepel, sikat kamar mandi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin di mata manusia, aduh, mau banget sih Marvin dibegituin, nggak apa-apa. Tuhan melihat kesetiaan dari kita, saudara. Saudara, kita mesti mengerti bahwa jabatan hamba Tuhan itu hanya bisa lolos. Perhatikan, saudara, menjadi hamba Tuhan hanya bisa lolos apabila kita setia menjadi hamba manusia, saudara. Ada ayatnya, saudara. Coba kita buka Kolose 3. Kolose 3 ayat 22. Di situ dikatakan apa? Para hamba, taatlah dalam segala hal kepada para majikan secara lahiriah, bukan dengan memuaskan mata sebagai cara menyenangkan orang, tetapi dalam ketulusan hati dengan takut kepada Bapak Yahweh. Jadi ketika Marvin dulunya disuruh ngepel, disuruh apa, jangan lu bekerja sebagai hamba gembalanya. Enggak, saudara. Justru Bapak Yahweh melihat kesetiaan daripada kita, saudara. Kalau kita tidak bisa tunduk kepada pemimpin kita di atas kita, bagaimana kita bisa tunduk kepada Tuhan? Nonsen, saudara. Kalau kepada pemimpin yang di bumi aja kita tidak tunduk, saudara, kita tidak hormat, saudara, gak mungkin kita akan tunduk kepada Bapak Yahweh yang gak kelihatan, saudara. Banyak orang berkata gini, saudara, saya setia kepada Tuhan, saya akan royal kepada Tuhan, tetapi dalam kehidupannya tidak royal di dalam melayani, tidak royal di dalam bekerja. Selalu bisanya apa? Komplain dengan kebijakan daripada pemimpin. Ngapain pemimpin saya ini orangnya misalnya galak? Kenapa kebijaksanaannya seperti ini?
Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita bisa berkata kita setia kepada Tuhan, tetapi masalahnya Tuhan itu mengukur kesetiaan kita untuk kita menjadi pemimpin yang dipercaya oleh Tuhan, saudara. Ukurannya adalah bagaimana kesetiaan kita kepada pemimpin di atas kita, saudara. Ketika kita ada di gereja seperti saat ini, ada pemimpin kita. Siapa pemimpin di gereja? Gembala, saudara. Ada hamba-hamba Tuhan, pendeta, ada evangelis, ada pelayan Tuhan. Apakah kita sudah menjadi jemaat yang setia atas otoritas dalam gereja ini, saudara? Ketika gereja membuat kebijaksanaan, apakah kita itu komplain dengan kebijaksanaan yang telah diterapkan di dalam gereja? Banyak saudara yang komplain, kok begini, kok begitu. Saya berbicara ini bukan karena saya ini gembala, bukan, saudara. Karena saya mengajari sebuah prinsip, saudara. Di atas saya pun ada pemimpin, saudara. Di gereja itu ada ketua sinode, saudara. Nah, segala keputusan yang diberi kepada pemimpin, apakah kita punya sikap hati, hormat, dan tunduk kepada otoritas di atas kita, saudara? Itu yang harus kita perhatikan, saudara. Kenapa, saudara? Karena siapapun di atas kita, dimanapun kita ditempatkan, itu Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Ketika saudara ditempatkan di gereja ini, itu ada maksud Tuhan untuk kehidupan saudara. Kadang banyak orang, jangan ke gereja Priscilla. Gereja Priscilla penuh dengan tengkar-tengkaran. Gereja Priscilla itu sepi, dikit, kecil. Jangan, saudara. Ada waktunya di mana Yosua akan diangkat menjadi pemimpin. Yosua mengikuti Mose, melayani Mose itu berapa tahun, saudara? Yosua menjadi abdi, menjadi kacungnya Musa itu berapa tahun, saudara? 40 tahun loh, saudara. 40 tahun loh. Lama loh, saudara. Tetapi ada momentumnya. Yosua itu suatu ketika 40 tahun kemudian itu diangkat oleh Bapak Yahweh, saudara. Ketika kita setia kepada pemimpin di atas kita, maka ada jubah pengurapan daripada Bapak Yahweh. Seorang pemimpin akan mengikuti kita kemanapun kita pergi, saudara. Ada jubah pengurapan yang siap akan diresmikan oleh Tuhan. Engkaulah yang akan menjadi pemimpin bangsa Israel. Selama 40 tahun Yosua itu seperti bayangannya Mose. Kemanapun Mose pergi pasti ada Yosua. Mose mau makan, Yosua yang siapin. Mose mau apapun juga Yosua yang siapin. Jadi benar-benar Yosua ini melayani Mose itu selama 40 tahun menjadi kacungnya Mose, saudara. Jadi apa yang dilakukan itu nggak populer di mata manusia. Hanya seorang kacung nggak populer, tapi bagi kita, bagi manusia nggak populer. Bapak Yahweh bangga. Bapak Yahweh melihat Yosua, saudara. Jadi apa yang dilakukan tidak populer. Bagi kita kan, kita maunya populer. Banyak orang itu berkata, gue ini loh seorang sarjana, gue ini loh seorang dokter. Bangga kelihatannya. Tapi Yosua gelarnya sebagai apa tadi? Hamba manusia. Jadi tidak ada yang dibanggakan, saudara. Tetapi apa yang dilakukan dia, ditempatkan posisi yang paling bawah. Dengan dia lakukan dengan sikap hati yang benar, dengan sikap hati yang setia. Itu yang diperhitungkan oleh Bapak Yahweh, saudara. Luar biasa banget. Saya suka banget dengan kepemimpinan daripada Yosua ini. Setiap hari sikap kita, perkataan kita, loyalitas kita di dalam keluarga, sikap kita hormat kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, kepada pemimpin kita di gereja dan lain sebagainya. Apakah kita sudah melakukannya, saudara? Apakah kita sudah melakukannya, saudara? Ada saatnya saudara diangkat Bapak Yahweh untuk menjadi seorang pemimpin. Karena itulah, saudara, kenapa Yosua tidak disebut Yosua saja, saudara? Kenapa Yosua tidak disebut Yosua saja?
Setelah Mose mati, Yosua diangkat untuk memimpin. Musa disebut hamba Tuhan, Yosua hamba manusia, saudara. Jadi ada perbedaan, saudara. Yang satu hamba Tuhan, yang satu lagi hamba manusia. Artinya Tuhan mau ngajar kepada kita, saudara, jangan pernah jadi hamba Tuhan kalau saudara tidak lulus jadi hamba manusia. Perhatikan, saudara, jangan pernah saudara jadi hamba Tuhan kalau saudara tidak lulus jadi hamba manusia, saudara. Harus lulus jadi hamba manusia dulu. Kalau saudara tidak setia kepada pemimpin, jangan pernah jadi hamba Tuhan deh. Benar kan? Jika kita selalu ngomong yang negatif, selalu tukang kritik, selalu tudang nuding, jangan deh jadi hamba Tuhan, saudara. Dalam 1 Petrus 2 ayat 18, di situ dikatakan apa? Para pelayan rumah tangga haruslah tunduk kepada majikan dengan segenap rasa takut, bukan hanya kepada yang baik dan lembut. Perhatikan, bukan hanya kepada yang baik dan lembut, tetapi juga kepada yang keras, saudara. Saudara, Bapak Yahweh tidak memperdulikan model pemimpin kita, saudara. Itu yang harus saudara perhatikan. Bapak Yahweh tidak memperdulikan model pemimpin saudara. Misalnya, pemimpin saudara di kantor misalnya, aduh bos gue nih kasar, pemimpin aku nih bukan seorang yang Kristen, gembala gue nih gembala yang bodoh, gembala yang gak pinter dan lain sebagainya, saudara. Saya pernah katakan di sini, walaupun saya mungkin dinilai bodoh, tetapi di sekeliling saya, pelayan-pelayan Tuhan yang di sekeliling saya, orang-orang yang pinter-pinter. Bangga nggak? Bangga saya, saudara. Saya di backup oleh orang-orang yang pinter. Ketika saya nggak bisa menjawab sebuah pertanyaan, Sinda jawab. Ketika saya nggak bisa jawab pertanyaan, Ibu Yeni jawab. Senang saya, saudara, punya anak buah yang pintar-pintar. Tuhan tidak memperdulikannya, saudara. Tetapi yang Tuhan pedulikan adalah sikap hati kita seperti apa yang Tuhan mau. Amin, saudara. Karena Tuhan sedang menanti dan menghitung waktu saudara siap untuk diangkat menjadi seorang pemimpin, saudara. Saya juga nggak semerta-merta jadi pemimpin langsung seperti ini, saudara. Penuh dengan proses, penuh dengan linangan air mata, saudara. Saya pernah seringkali cerita, kalau dulunya saya hidupnya tuh hura-hura, dari satu mall ke mall lain, dari makan di hotel satu ke hotel yang lain, hidup saya penuh dengan hura-hura. Ketika ditanya orang, Priscilla mau kemana? Mau mejeng, mau cari cowok. Nah, kalau orang yang nggak benar-benar kenal saya, mungkin saya dianggap Priscilla main cowok gitu. Padahal enggak, saya dengan geng saya itu dari satu mall ke mall lain. Hidup saya penuh dengan hura-hura. Kemudian Tuhan tangkap saya lari-lari sama Tuhan. Saya nggak mau, karena saya baca kitab aja nggak pernah. Itu loh, boro-boro saya ke gereja aja Senin Kamis. Pokoknya saya nggak mau deh. Untuk bicara di depan mimbar, dari kaki itu udah goyang, saudara. Dari mulut goyang juga, saudara. Dari mata mau nangis, saudara. Sampai ketika saya udah selesai ngomong di depan mimbar, saya ngomel sama Tuhan. Tuhan, gue gak mau lagi melayani. Gue gak mau lagi. Lu mau permalukan gue mau nangis, Tuhan. Gue gemeter, gak mau. Tapi ketika saya salaman di depan, saudara, Ibu Priscilla, khotbahnya sungguh luar biasa. Khotbahnya sungguh memberkati kehidupan saya. Tolong doakan saya. Saya minta ampun cepat-cepat sama Tuhan, saudara. Tuhan, ampuni aku, Tuhan. Ternyata walaupun saya gemeter-gemeter, mata mau nangis, masih bisa ngomong, masih bisa terselesaikan, benar, saudara. Coba kalau orang yang gemeter, mungkin ngeblank. Sampai pernah saya pelayanan di Jawa Tengah, di sebuah desa. Ketika ada Pak Marsudi, saya baru kenal Pak Marsudi di situ. Pak Marsudi, gue khotbah lu jangan liatin mata gue ya. Kalau lu liatin mata gue pasti blank. Berpas-pas
kelepasan tuh, blank saya, aduh Tuhan. Tapi tetap masih bisa ngomong sampai selesai, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, saudara ditempatkan di gereja ini rencana Tuhan. Setiap kali saudara diangkat, bisa diangkat menjadi hamba Tuhan. Tuhan lihat apakah saudara setia menjadi hamba manusia, apakah kita setia dengan otoritas yang Tuhan berikan di gereja ini. Di atas gembala sidang ada Tuhan, langsung Tuhan yang pilih saudara. Semua ada jenjang otoritas saudara, di mana kita mesti menghormati. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Sekalipun pemimpin kita kasar, kita mesti hormati saudara. Kecuali jika pemimpin kita meminta kita untuk melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita tentu tidak akan mengikutinya saudara. Tetapi kalau seperti tadi Marvin katakan, gue disuruh ngepel, gue disuruh nyapu, gak apa-apa. Anggap aja kerja untuk Bapak Yahweh, untuk Tuhan, bukan untuk gembala. Gitu loh saudara. Di sini pun saya ini kan rumah kita. Ini rumah kita nih. Bukan rumah saya, ini rumah kita semua. Tentu kalau misalnya ada sesuatu yang rusak, inisiatif kalau saudara merasa ini memiliki rumah saudara sendiri, saudara bisa benerin sendiri tanpa bilang ke saya, tanpa perlu Bu Teli tolong benerin. Nggak perlu saudara. Punya inisiatif sendiri saudara. Amin saudara. Amin. Jadi kalau pemimpin kita kasar, kita mesti hormati. Tapi dalam semua sikap apapun perbuatan kita, ada waktu momentum saudara akan diangkat oleh Bapak Yahweh. Kalau saudara lulus menjadi hamba manusia, Tuhan mempersamakan dalam ayat selanjutnya saudara. Coba kita buka Kolose 2. Kolose 2 ayat 22. Kolose 3 ayat 22, di situ dikatakan apa? Para hamba, taatlah dalam segala hal kepada para majikan secara lahiriah, bukan dengan memuaskan mata sebagai cara menyenangkan orang, tetapi dalam ketulusan hati dengan takut kepada Yahweh. Jadi saudaraku yang terkasih, taatilah pemimpin saudara di dunia dalam segala hal yang menyenangkan atau tidak saudara. Sekalipun saudara merasa tidak enak, sekalipun mungkin saudara di tempat ini merasa nggak nyaman, kita harus terima karena itu sebuah kebijaksanaan saudara. Kenapa saudara? Karena seperti kita terhadap Tuhan, takut akan Bapak Yahweh. Jangan banyak orang di depan seolah-olah tunduk, tetapi di belakangnya itu ngedumel. Seringkali terjadi hal demikian saudara. Di depan saya aduh manis-manis, ketika di belakang saya nyeritain saya saudara. Banyak. Itu Tuhan gak suka saudara. Tuhan gak suka. Jadi kita harus punya hati yang tulus saudara. Semua apa yang dilakukan kita, Tuhan mencatat saudara. Dan itu ada satu noda yang Tuhan akan mempertanyakannya saudara. Apakah saudara layak pada saatnya nanti untuk diangkat menjadi seorang pemimpin saudara? 40 tahun sementara Mose menjadi hamba Tuhan, Mose selalu melayani Bapak Yahweh, tetapi mata Tuhan itu mengawasi siapa? Mengawasi Yosua saudara. Mengawasi Yosua. Apa yang dilakukan Yosua, apa yang dikerjakan Yosua, bagaimana sikap Yosua, itu semua dicatat oleh Bapak Yahweh saudara. Jadi apapun yang dilakukan kita dicatat oleh Bapak Yahweh saudara. Ketika Bapak Yahweh melihat, oh Ibu Teli ini boleh nih jadi pemimpin, pasti akan jadi pemimpin saudara. Gak perlu kita lobby-lobby, Bapak Yahweh yang akan melobi saudara. Amin saudara. Dari hamba manusia yang paling rendah diangkat oleh Bapak Yahweh. Sebetulnya kan di sekeliling Mose itu banyak orang-orang yang hebat daripada Yosua. Sekeliling Mose itu pasti banyak pemimpin-pemimpin suku, banyak imam-imam besar. Kenapa Bapak Yahweh memilih Yosua? Siapa Yosua? Hanya hamba manusia.
hanya seorang kacung. Kemanapun Moses pergi pasti ada Yosua, pasti Yosua ikut. Jadi kegiatan Yosua selama 40 tahun setia itu yang diperhitungkan oleh Bapak Yahweh, saudara. Jadi ketika saudara ditempatkan di gereja ini, jangan kemudian saudara, gua mau keluar deh, gua mau cari gereja yang besar deh, mau cari jemaat-jemaatnya yang wow deh. Jangan saudara. Kemanapun saudara ditempatkan, itu ada maksud Tuhan. Misalnya saudara nggak mau di gereja ini karena gereja Priscilla kecil, saudara mau ke gereja yang besar, sama. Permasalahan pasti sama. Mungkin permasalahan akan lebih besar, saudara. Kalau di tempatnya kecil ini kan kita bisa kekeluargaan, bisa saling kenal dengan dekat. Yosua di dalam akhir hidupnya, dia mengalahkan 31 raja Kanaan, saudara. Dia mengalahkan semuanya, saudara. Sehingga ada disebut generasi Yosua, saudara. Tetapi setelah Yosua mati dan orang-orang yang seumur Yosua mati, hilanglah generasi Yosua, saudara. Gak ada lagi generasi Yosua. Saudaraku yang terkasih, ternyata generasi Yosua adalah generasi yang tunduk pada otoritas, saudara. Firman Tuhan katakan apa? Ketika Yosua mati, semua orang yang hidup di zaman Yosua mati, lahirlah generasi yang menyembah berhala. Semuanya mengecewakan Tuhan, dan bangsa Israel terhilang setelah Yosua, saudara. Bangsa Israel terhilang setelah Yosua. Nah, poin yang mau kita pelajari pada pagi hari ini, saudara, generasi Yosua bisa hidup, generasi Yosua bisa bertumbuh karena mereka tunduk pada otoritas. Dia sebagai hamba manusia, tapi dia tetap setia. Dia tidak berkata, aku kan hamba Tuhan, kamu siapa? Kamu kan hanya jemaat doang, kamu kan hanya hamba manusia. Jangan, saudara. Banyak imam-imam besar, bahkan sampai anak Moses pun tidak ada yang mendapat jabatan, saudara. Tetapi Yosua, dialah yang diangkat oleh Bapak Yahweh, saudara. Luar biasa banget kisah Yosua ini, saudara. Coba kita buka Efesus 6. Efesus 6 ayat yang kelima. Di situ dikatakan apa? Hamba-hamba, taatlah kepada para majikan secara jasmani, dengan rasa takut dan gentar dalam ketulusan hatimu, seperti kepada Hamasia. Saudara, seorang hamba, orang yang sudah kehilangan hak atas dirinya sendiri. Zaman dulu kalau seorang hamba, seorang budak itu nggak ada. Untuk diri sendiri itu nggak ada lagi, saudara. Semua atas perintah, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, Bapak Yahweh melihat hati, bahwa dimanapun kita diletakkan, harusnya kita setia pada otoritas, saudara. Istri mesti hormat kepada suami. Suami mesti mengasihi istri, saudara. Bapak Yahweh mengukur tingkat kesetiaan seseorang, saudara, terhadap otoritas di atasnya, saudara. Dan saat tiba waktunya, pada waktu Tuhan, orang tersebut dapat diangkat, atau orang tersebut dapat diturunkan, saudara. Seketika ke tempat yang paling tinggi, atau seketika ke tempat yang paling rendah, tanpa ada yang bisa menghalangi keputusan daripada Bapak Yahweh, saudara. Yosua tidak pernah tahu harus berapa tahun itu menjadi seorang hamba manusia, hambanya Moses, saudara. Enggak tahu. Yang penting yang dia lakukan, dia setia, dia taat. Apakah mungkin dia nggak membayangkan akan 40 tahun menjadi hambanya Moses. Dia tidak pernah tahu, saudara. Saudaraku yang terkasih, hamba adalah orang yang sudah kehilangan hak atas dirinya. Yang bisa mengatur hidupnya adalah Tuhan, saudara. Hidup kita ini bukan kita lagi yang mengatur, saudara, tetapi kehidupan kita ini diatur oleh Bapak Yahweh, saudara. Tetapi Tuhan mau pakai manusia untuk melatih dan membentuk kita, saudara. Jadi ketika saudara bekerja di kantor, saudara harus tunduk kepada
bos saudara di kantor, ketika saudara ada di tengah-tengah keluarga, saudara harus tunduk kepada orang tua. Ketika saudara ada di gereja, saudara harus menghormati gembala. Amin saudara. Jangan kita berkata, saya kan hamba Tuhan, tapi tidak ada penundukan diri. Percuma saudara, gak ada artinya saudara, nol di mata Tuhan saudara. Hamba Tuhan itu harus siap untuk tidak dikenal saudara. Ketika sudah waktunya Tuhan, pasti Tuhan akan mengangkat kita saudara. Ini gereja saudara, ini gereja bukan kalau bukan aku. Ini gereja kalau bukan aku gak akan maju. Ini gereja kalau bukan aku yang renovasi, gak akan jadi seperti ini. Semua aku loh yang kerjain, semua aku loh, gitu loh saudara. Ketika saudara menggerutu, ketika saudara komplain, padahal kita ini sedang diuji oleh Bapak Yahweh saudara. Seharusnya biarlah pemimpin kita yang diangkat saudara, pemimpin kita yang dipuji saudara, gak apa-apa. Seperti Saul saudara, seperti Saul, dia mendahului untuk membakar korban bakaran saudara. Tuhan tidak berkehendak seperti itu saudara. Saul melewati kehendaknya Bapak Yahweh. Harusnya Saul itu tunggu saudara. Lemah atau tidaknya lemah pemimpin, dia adalah pemimpin saudara. Nanti saudara baca sendiri di rumah 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 23. Di situ kisahnya bagus banget. Tuhan tidak bilang pemimpin itu pasti hebat. Tuhan tidak bilang pemimpin itu harus hebat. Enggak saudara. Siapapun pemimpin kita, kita ini harus tunduk dan hormat kepada pemimpin, siapapun itu saudara. Ketika kita setia kepada pemimpin, Tuhan bilang apa saudara? Urusanmu padaku, kata Tuhan. Urusanmu padaku, kata Tuhan. Sebab akulah yang menempatkan kau di situ. Luar biasa banget saudara. Seorang hamba harus siap disalahkan saudara. Seorang hamba itu harus siap disalahkan, walaupun yang salah pemimpinnya saudara. Kan benar kalau pembantu, walaupun bukan benar, ya udah deh terima aja. Kalau kita semakin membela diri kepada atasan kita, pemimpin kita pasti akan marah. Walaupun yang salah pemimpinnya, sebagai hamba siap disalahkan saudara. Bukan dia yang salah, salibkan dia yang salah. Ketika dia bilang dia yang salah, hati-hati saudara. Tuhan mencatat isi hati kita saudara. Jadi harus hati-hati. Kita harus belajar dari sikap Daud kepada Saul saudara. Sekalipun Daud orang benar, Saul orang yang sudah melupakan Tuhan, dan Saul mau menghukum bahkan membunuh Daud, tetapi Daud selalu hormat kepada Saul, karena Saul itu adalah pemimpin yang diurapi oleh Bapak Yahweh saudara. Daud tidak menggunakan kemampuannya untuk membunuh Saul, padahal Daud punya 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul saudara. Tetapi Daud tidak mau saudara, karena dia adalah pemimpin yang diurapi oleh Bapak Yahweh saudara. Ada waktunya ternyata Daud diangkat oleh Bapak Yahweh saudara. Bukan dengan cara manusia Daud diangkat saudara. Bukan dengan cara politik Daud diangkat. Bukan dengan cara teman untuk menghancurkan pemimpin saudara. Enggak saudara. Sikap hati seperti itu tidak baik di mata Tuhan. Ketika kita beradu otot dengan sesama untuk kita agar menjadi seorang pemimpin, itu tidak berkenan di mata Bapak Yahweh saudara. Seorang yang hormat kepada Tuhan, dia akan hormat kepada pemimpinnya. Saudara bisa perhatikan, orang yang hormat kepada Tuhan, pasti dia akan hormat kepada pemimpinnya. Dia akan menopang pemimpinnya saudara. Dia akan backup pemimpinnya saudara. Seperti yang tadi saya katakan, kalau saya bodoh, di sekeliling saya orang-orang pintar. Orang-orang pintar ini harusnya membackup orang yang bodoh, membackup saya sebagai seorang gembala. Amin saudara. Ini semua didasari atas kesetiaan dan sikap hati saudara. Jadi kalau saudara melayani pekerjaan Tuhan, pegang 2 hal, sikap hati dan motivasi melayani saudara. Bukan kesetiaan yang timbul dari berapa besar gaji, atau dari seberapa besar manisnya kita diperlakukan, atau seberapa hormatnya orang terhadap kita saudara. Kita bekerja jangan kita cari muka saudara. Jangan saudara.
tetapi sikap hati kita kepada Tuhan yang menetapkan kita, saudara. Mungkin pemimpin kita ini lebih bodoh dari kita, mungkin pemimpin kita ini lebih lambat dari kita. Bukan itu masalahnya, saudara. Tuhan tidak pernah mempermasalahkan hal itu, saudara. Tuhan akan mengangkat saudara karena urusan saudara langsung kepada Bapak Yahweh. Gak ada urusannya dengan pemimpin saudara. Ketika Tuhan mau mengangkat saudara, gak ada hubungannya dengan pemimpin saudara. Ketika saya diangkat oleh Tuhan, gak ada satupun yang melobi saya, saudara. Tuhan yang mengangkat saya. Saya sampai kejar-kejaran dengan Tuhan. Siapa sih yang mau jadi hamba Tuhan? Saya gak mau, saudara. Benar, saya gak mau. Karena kehidupan saya lebih senang dulu, saudara. Bisa hura-hura, gak ada dihujat-hujat orang, gitu loh. Sekarang saya pakai baju begini aja, banyak yang hujat. Saya pakai sepatu boot aja, banyak yang hujat. Saya pakai baju mini dikit aja, banyak yang hujat. Aduh, serba salah, saudara. Kemarin saya baru dihujat orang, saudara. Dihujat orang, saya gak baca. Orang itu menghujat saya di WA. Udah, saya nggak baca, nggak buka-buka. Saya nggak buka-buka. Ngapain ngurusin gitu? Seperti yang Pak Lukas katakan, kita jangan, aura kehidupan kita itu jangan sampai rusak karena orang lain, saudara. Jadi kita harus berpikir positif aja, saudara, sehingga berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Semua orang yang menjadi pemimpin, Tuhan proses di dunia ini, saudara. Ada masa yang harus dilewati, dan itu yang Tuhan mau, saudara. Jadi ketika Tuhan proses, itu bagus, saudara, daripada kita naik ke atas dengan secara instan ketika jatuh sakit, saudara. Pada saat kita melakukan hal yang terkecil sekalipun, sadar atau tidak sadar, kita sedang melakukannya untuk Tuhan, saudara. Amin, saudara. Kalau saudara membaca kitab Yosua, itu dimulai dengan perkataan apa tadi? Dengan perkataan Yosua hamba Mose, Yosua abdi Mose. Sebegitu hebatnya pengabdiannya, dan itu yang dihargai oleh Bapak Yahweh, saudara. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, saudara. Seorang abdi, seorang pelayan yang rendah bisa diangkat menjadi pemimpin yang tinggi. Kenapa, saudara? Yang kedua, dari sisi memprioritaskan Bapak Yahweh. Dari sisi memprioritaskan Bapak Yahweh. Kesetiaan yang besar selama 40 tahun sebagai abdi Mose, itu yang diperhitungkan oleh Bapak Yahweh, saudara. Yosua banyak sekali mendengarkan firman Tuhan. Salah satu yang dia dengar itu di dalam Ulangan 6 ayat 5. Coba kita buka Ulangan 6 ayat yang ke-5. Di situ dikatakan apa? Kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini menjadi hukum yang terutama di dalam kehidupan bangsa Israel, saudara. Kalau kita bisa setia melayani 40 tahun, itu luar biasa, saudara. Ada nggak zaman sekarang yang setia sampai 40 tahun menjadi seorang hamba manusia, saudara? Sekarang ini banyak orang yang ketika awalnya menjadi hamba manusia, ketika pintar langsung sikut pemimpinnya, saudara. Kemudian buka lagi, gitu loh, saudara. Gak boleh, saudara. Sekarang ini banyak orang yang baru kerja 1 tahun di kantor, kemudian udah resign. Baru 1 bulan udah resign. Dikatakan, kenapa sih idaman kok baru sebulan keluar sih dari kantor kamu? Bos gua galak, gajinya kecil, teman-temannya gak enak-enak, udah mendingan gua keluar. Padahal, saudara, kerja dimanapun sama aja, saudara. Ketika saudara nggak rajin, ya nantinya kalau nggak saudara keluar, ya dipecat. Jadi saudaraku yang terkasih, untuk bisa jadi orang hebat, untuk bisa jadi orang besar, adalah orang yang tahu menghambakan dirinya, tahu artinya melayani di bawah orang lain, dan
dikerjakan dengan setia, saudara. Setiap orang yang tidak tahan dengan sebuah proses, saudara, karena harus ikut orang lain, kemudian dia memberontak, kemudian meninggalkan tuannya, orang seperti ini tidak bisa menjadi besar, tidak bisa menjadi orang yang besar, saudara. Camkan itu, saudara. Coba saudara tunjukkan di kitab suci orang yang memberontak kepada pemimpinnya, kemudian orang itu sakit hati, orang itu marah, orang itu kecewa, kemudian menjadi besar. Tunjukkan di kitab suci, saudara. Tidak ada satu nama pun saudara akan dapatkan, saudara. Semua keberhasilan karena Tuhan, bukan karena angkat diri sendiri, tetapi karena Bapa Yahweh, saudara. Jadi ketika Tuhan sudah letakkan kita di suatu tempat, bukan masalah lingkungannya, saudara. Saudara jangan mempermasalahkan lingkungannya. Oh, gereja Priscilla nggak enak, kecil, nggak ada ini, nggak ada itu. Jangan, saudara. Sebenarnya, saudara, dimanapun itu sama aja, saudara. Tergantung dari diri kita sendiri, saudara. Saya dulu sebelum jadi hamba Tuhan, kalau teman saya, yuk Priscilla ke sana ada KKR penyembuhan. Teman-teman pada lari, saya enggak, saudara. Oh, di sana ada KKR ini, itu, saya enggak pernah, saudara. Jadi saya enggak pernah tahu yang namanya gereja-gereja, enggak tahu, saudara. Saya kalau udah ditempatkan di satu gereja, ya udah di situ, bertumbuhnya di situ, saudara. Jadi dimanapun kita ditempatkan itu sama aja, saudara. Amin, saudara. Coba kita buka Yosua 1 ayat yang kedua. Di situ dikatakan apa tadi? Hambaku Mose telah meninggal, dan sekarang bangkitlah, seberangilah Yordan ini, engkau dan seluruh umat ini, ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada Bani Israel. Kalau Yosua dengar dari orang lain, mungkin Yosua nggak percaya, saudara. Bapak Yahweh sendiri yang berkata, Yosua, dia tahu hasil ketika bapaknya Yosua, dia tahu karena dia bergaul dengan Mose, dia tahu itu suara siapa. Yosua, ketika bapaknya panggil Yosua, Yosua itu langsung tersungkur. Coba menebak apa sih yang akan dikatakan oleh Bapak Yahweh. Bapak Yahweh katakan apa? Yosua, Mose sudah mati. Pasti saya rasa Yosua saat itu nangis, saudara. Karena 40 tahun Yosua berada bersama-sama dengan Mose, saudara. Tuhan katakan apa? Yosua, bangkit. Bangkit sekarang. Lanjutkan. Saya mau beritahu kepada saudara, jika Bapak Yahweh memberikan sesuatu di hati saudara, kemudian pesannya berkata, saudara kembali ke pelayanan saudara, lanjutkan, tuntaskan sampai ledakan itu terjadi. Jadi ketika saudara sudah terjun di dalam pelayanan dan prioritaskan Tuhan, jangan berhenti, saudara. Ketika saudara sudah melayani, jangan berhenti. Saya udah gak mau lagi deh pelayanan, capek, duitnya gak ada, gereja ini nggak ada duitnya, gue mau tutup aja deh, saya nggak akan ke gereja lagi. Nggak boleh, saudara. Nggak boleh, saudara. Gereja ini udah 17 tahun ini, saudara. Nggak ada satu donatur pun, saudara. Tapi buktinya Tuhan pelihara gereja ini, saudara. Walaupun kadang saya, aduh Tuhan, gimana sih Tuhan, ini dana nggak ada nih untuk pelayanan, tetapi Tuhan baik. Tuhan selalu mencukupkan sampai detik ini, saudara. Bahkan saya bisa memberkati banyak orang, saudara. Amin, saudara. Firman-Nya jelas dikatakan, lanjutkan, tuntaskan sampai apa yang Tuhan janjikan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau apa yang dijanjikan Tuhan belum terjadi di dalam kehidupan kita, kita jangan putus asa. Kita jangan berhenti di tengah jalan, saudara. Tetapi kita koreksi diri kita. Mungkin ada yang salah kehidupan kita di dalam Tuhan, saudara. Minta ampun, minta maaf, dan bertobat. Bukan hanya
minta ampun aja, tetapi bertobat, saudara. Kita teladani dari kehidupan Yosua yang memprioritaskan Bapak Yahweh, saudara. Bahkan sampai maut menjemputnya, dia tetap pada posisi memprioritaskan Bapak Yahweh, saudara. Bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana dengan kita di sini, saudara? Saudara, ketika berurusan dengan ketaatan kepada otoritas yang disebut pemimpin, maka banyak orang, termasuk orang-orang Kristen itu tidak taat, tidak tunduk kepada pemimpinnya. Itu banyak, saudara. Apalagi yang namanya orang kaya. Di sini enggak ya. Yang di sana tuh kebanyakan orang-orang kaya tuh nggak bisa disentuh, saudara. Ketika kesenggol sedikit aja udah marah. Ketika marah, gua nggak mau ke gereja sini, gua lebih baik keluar. Di sana pun akan sama, saudara. Mau saudara keliling-keliling itu sama, saudara. Firman Tuhan katakan apa di dalam Ibrani 13? Coba kita buka Ibrani 13 ayat 17. Di situ dikatakan apa? Yakinilah mereka yang menjadi para pemimpinmu dan tunduklah, karena mereka sendiri berjaga-jaga demi jiwamu sebagai orang yang memberikan pertanggungjawaban, sehingga mereka dapat melakukan hal itu dengan sukacita dan tidak dengan berkeluh kesah, karena hal itu tidak bermanfaat bagimu. Nah, perintah Bapak Yahweh kepada kita adalah taat dan tunduk kepada pemimpin, saudara. Sebab mereka lah yang diberikan kewenangan oleh Tuhan untuk bertanggung jawab atas nyawa kita, saudara. Apakah pemimpin tersebut berhati lembut atau pemimpin itu berhati galak, bukan urusan kita, saudara. Kita hanya melakukan bagian kita, dan Tuhan yang akan melakukan bagian Tuhan, saudara. Hal ini yang membuat Daud, yang membuat Yosua menjadi orang yang berkenan di mata Bapak Yahweh, saudara. Karena mereka tahu bahwa taat dan tunduk kepada Bapak Yahweh, tunduk kepada otoritas di atas kita, itu adalah perintah Bapak Yahweh, saudara. Apa respon saudara setelah mendengarkan khotbah ini? Bagaimana sikap saudara selama ini kepada pemimpin atau otoritas di atas saudara? Buatlah komitmen pada hari ini, saudara, untuk melakukan kehendak daripada Bapak Yahweh, sehingga kehidupan kita penuh dengan berkat Tuhan. Amin, saudara. Amin. Sekian firman Tuhan.